Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Ketiga bersaudara itu pun terlihat panik, kemudian Tuya bergegas ke depan. Saudaraku cepat bergegas, saya akan membukakan jalan kalian. Tuya pun berteriak dengan tajam. Saat ini terlihat, sebuah cahaya hitam jatuh dari langit. Tuya pun memegang tombak panjang di tangannya dengan 5 jari. Kemudian jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya berteriak di seluruh tombak. Tombak itu tiba-tiba melaju ke depan, dan tombak yang berat itu mulai beraksi, lalu berubah menjadi hantu. Shu Yueli berkata, "Kamu menggunakan jiwa Shensiku untuk berkorban." Pada saat yang sama, cahaya hitam Shu Yueli bertabrakan dengannya, dan apa yang digunakan Tuya segera berubah menjadi asap biru dan menghilang. Bagaimana mungkin? Tuya langsung kaget dan berkata, "Serangan saya mengapa bisa diselesaikan dengan cara ini?" Nampak kebencian dari jiwa-jiwa yang kesal itu menghilang dan masuk kembali ke alam reinkarnasi. Di dalam tombak tersebut, jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terstimulasi. Mereka seperti mencoba melepaskan diri dari tombak, dan jeritan jiwa-jiwa tak berdosa ini untuk orang luar mungkin terdengar sangat menyakitkan. Namun apa yang didengar Shu Yueli adalah seruan bantuan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka seperti merindukan sebuah pertolongan. Shu Yueli menjadi semakin marah karena mereka adalah hits. Dan jiwa-jiwa ini seharusnya berinkarnasi. Tetapi mereka malah digunakan oleh Taixu, dan ini sebab mengapa Shu Yueli sangat marah. Kemudian saat ini, tubuhnya pun memutar, lalu sabit kematian mengeluarkan cahaya hitam seperti bulan sabit. Ketiadaan di sekitarnya sedikit terdistorsi, kemudian itu langsung menuju kepada Tuya. Namun saat ini, sesosok tiba-tiba bergerak maju, lalu menyeret tombak itu ke udara, dan ia menyapunya secara terus-menerus. "Apakah kamu punya kekuatan? Tapi sepertinya saya belum pernah mendengar reputasi ketiga Tu bersaudara. Biarkan saya tunjukkan hari ini." Lalu tombak di tangan Tu Xing pun bergerak dengan lebih cepat. Semua serangan yang dilancarkannya mengandung kekuatan aturan. Ini adalah kekuatan yang hanya dapat digunakan oleh Tuhan yang abadi, dan pada saat ini, sepertinya aliran kekuatan mengalir ke tubuhnya. Armor dewa virtual di tubuhnya telah dimodifikasi oleh Taixu. Lalu juga ada peningkatan berbeda di berbagai aspek, dan Shensi nampaknya selalu menjadi pemasok energi terpenting. Kemudian mereka bertiga bergegas keluar bersama, lalu langsung menemui Shu Yueli yang pertama bergegas keluar. Namun pada saat ini, sebuah jari emas besar jatuh dari langit. Xing Shuji. Saat Xiaoyan menggunakan jari ini, dia sambil menginjak guntur yang ekstrim, tubuhnya langsung bergerak di depan tiga orang itu. Tinju emasnya menghantam tanpa pandang bulu, namun Tuya segera melangkah maju untuk menahan Ju Xingzi. Namun ketika Tu Xiang menghadapi Xiaoyan, Tuyan berada di belakang dan tidak terburu-buru mengambil tindakan karena sepertinya masih mengamati. Namun Shu Yueli tidak mengabaikannya, dia menunjuk langsung ke Tuyan, dan tidak sulit untuk melihat bahwa Tuyan adalah pemimpin dari tiga bersaudara. Pada saat yang sama, Tu Xiang melambaikan tombak di tangannya, dan dia tidak ketinggalan dalam pertarungan dengan Xiaoyan. Nampaknya, hal ini membuat Xiaoyan menyadari sesuatu yang aneh. 82 tinju tuan itu tidak terlalu banyak perubahan, karena ia tetap mengandalkan kekuatan yang mendominasi untuk mendapatkan keuntungan. Kekuatannya seharusnya hanya berada di sekitar level 1. Tapi sepertinya dia bisa memprediksi pukulan Xiaoyan. Sebenarnya, Xiaoyan sedikit takut dengan reputasi ketiga Tu bersaudara. Jadi sekarang ini lebih tentang pengujian daripada benar-benar mengambil tindakan. Saat ini, ruangan pun terjadi gemuruh yang hebat. Terlihat jari pembunuh bintang Xiaoyan hancur, lalu dia segera berbalik dan menuju ke arah Shu Yueli. Ketika Xiaoyan melihat ini, sayap seni bela diri emas hitam muncul di belakangnya. Kemudian guntur di bawah telapak kakinya mengalami lonjakan kecepatan, kemudian memimpin untuk menghentikan Tuya. Lalu sebuah pukulan berisi cahaya keemasan meledak. Tombak Tuya disodorkan, kemudian bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Kekuatan tombak itu meledak seketika,
yang membuat Tuya kaget sehingga terlempar ke belakang. Tu Shen yang juga berada di belakang Xiaoyan saat ini, ia ingin menyelinap menyerang Xiaoyan. Namun, sosok tinggi dan langsing sekali lagi memimpin dan mengayunkan sabit kematian untuk mengusirnya. Ayah, ketiganya nampak tidak terlalu kuat, jadi tidak perlu menguji lagi. Maka aku akan membunuh seseorang. Terdengar suara Xie Yueli mencapai telinga Xiaoyan ketika dia semakin dekat dengannya. Ayah dan anak perempuannya sedang menguji. Namun Xie Yueli tidak menemukan sesuatu yang aneh, karena menurut mereka kekuatan ketiga bersaudara ini cuma dilebih-lebihkan. Namun Xiaoyan pun tidak menjawab, dan tidak ada perasaan aneh. Namun hal itu membuatnya merasa tidak nyaman, rasanya ketiga orang ini sedang merencanakan sesuatu. Kini, mata Xie Yueli selalu tertuju pada Tuyan yang terkuat. Kemudian setelah menyingkirkan Tuyan, maka dua lainnya tidak menimbulkan ancaman. Meskipun metode serangan Xie Yueli tampak sederhana, tapi sabit kematian yang dia pegang berisi kekuatan aturan yang tidak bisa mereka lawan. Terlebih lagi, aturan yang dikuasai Xie Yueli itu adalah reinkarnasi, dan setiap pukulan diterima, maka jiwa mereka akan gemetar. Akhirnya, ketiga tuh bersaudara juga sepertinya merasa terancam. Saat ini, di antara alis mereka, segel darah merah yang sama muncul di semuanya. Tiga bersaudara mari berkumpul, Tuyan berteriak dengan tajam. Tuya Tushan dua orang, mereka semua mendekati Tuyan. Terlihat mereka berdua mendekat sejenak, dan terjadi ledakan keras dan berubah menjadi kabut darah. Kemudian Tuyan membuka mulutnya karena terkejut, lalu menelan semua kabut darah itu. Segera, dua benjolan besar muncul di leher Tuyan, dan nampak itu seperti berdarah. Tuya dan Tusheng sebenarnya kini tubuhnya pun terlihat membesar. Namun tubuh itu tiba-tiba meledak, dan dia bahkan menumbuhkan anggota tubuh ekstra. 3 kepala dan 6 lengan, dan bentuk tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan terdengar nafasnya semakin melonjak tajam. Orang-orang ini terlalu sia-sia, padahal seni bertarung dapat dipraktikkan. Namun kenapa semuanya hanya sihir yang menjijikkan yang ditampilkan? Xie Yueli sedikit mengernyit, dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saudara laki-laki harus membunuh mereka. Kami 3 bersaudara, akan bekerja sama dari hati ke hati. Mereka harus dibunuh di sini. Kedua kepala Tuya dan Tush yang masing-masing berkata. Mata Tuyan dingin, ini seharusnya menjadi semacam metode rahasia. Karena kekuatan ketiga bersaudara semuanya telah mencapai tingkat keabadian. Saat mereka mengandalkan metode rahasia ini untuk menyatu, maka kekuatan akan meningkat pesat. Segera, terlihat ketiga tuh bersaudara yang telah berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Mereka memegang tombak bergagang 3, dan tubuh itu gemetar ke belakang, lalu bergegas bergerak dengan kasar. Tubuhnya berputar liar di udara, lalu itu berubah menjadi tornado yang tajam dan menuju ke arah Xiaoyan dan Xie Yueli. Namun Xie Yueli kini melakukan bagiannya. Tetapi meskipun demikian, tampaknya di matanya, hal itu masih belum dianggap mainstream. Bagaimanapun juga, kekuatan Xie Yueli lebih kuat dari yang terlihat. Kini Xiaoyan tampak berpikir ketika melihat ketiga tuh bersaudara di depannya. Dia pada dasarnya yakin, ancaman yang dirasakan tidak datang dari mereka. Namun ada keberadaan lain di planet ini. Kemudian ia segera melihat ke arah tanah, dan dia tidak peduli dengan ketiga tuh bersaudara, maka sebaliknya, sosoknya langsung bergegas ke tanah. Setelah melihat ini, ketiga tuh bersaudara, ketenangan yang nampak sebelumnya pun tiba-tiba menghilang. Bahkan menghadapi Xiaoyan dan Xie Yueli, kini Tuyan tidak pernah memiliki tatapan ketakutan seperti itu di matanya. Bahkan tidak peduli dengan Xie Yueli, mereka mengejar langsung menuju Xiaoyan. Xie Yueli juga terkejut, tidak tahu apa yang terjadi, tapi juga tetap mengikuti alurnya. Tempat ini adalah kota terlarang Taixu milikku, Anda tidak diperbolehkan mendekat. Mereka memulai dengan kecepatan penuh untuk menghentikan Xiaoyan, kemudian bepergian melalui bawah tanah. Mereka masih berusaha menusuk Xiaoyan dengan serangan yang ganas, namun Xie Yueli memblokir serangan itu untuknya. Bahkan Xie Yueli pun penasaran, apa sebenarnya yang ada di bawah tanah. Namun hal itu justru membuat ketiga tuh bersaudara panik.
Karena bintang Hongmeng sangat besar, tetapi dengan kecepatan Xiaoyan, hanya perlu beberapa tarikan napas untuk mencapai pusat bumi. Nampak ketiga tuh bersaudara tidak bisa menghentikan Xiaoyan, karena kekuatan mereka tidak cukup, dan bahkan serangan Xiao Yuli membuat mereka kesulitan. Kemudian kekuatan itu menerobos formasi batuan padat, dan Xiaoyan datang langsung ke pusat bumi secara vertikal. Namun, apa yang terjadi di sini? Ini segera membuktikan bahwa persepsi Xiaoyan benar.